Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Selamat datang kembali di channel Jendela Hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah misteri besar dalam sejarah Islam, yaitu tempat berdirinya tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Ya'juj dan Ma'juj telah menjadi salah satu misteri paling menarik dalam Al-Quran dan hadis. Siapakah mereka? Di mana tembok yang mengurung mereka berada? Mari kita simak kisah ini lebih dalam. Kisah Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu kisah yang penuh dengan misteri dalam ajaran Islam. Al-Quran dan hadis memberikan gambaran tentang makhluk-makhluk ini dan tembok yang mengurung mereka. Namun, banyak detail yang masih belum terungkap, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi dan teori. Al-Quran menyebutkan kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam 2 surah, yaitu surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Surah Al-Kahfi dari mulai ayat 83 sampai 98. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Zulkarnain, seorang raja yang memiliki kekuasaan besar. Zulkarnain melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia dan akhirnya tiba di antara 2 gunung, di mana ia menemukan sebuah kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka meminta bantuan kepada Zulkarnain untuk membangun tembok yang bisa melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain kemudian membangun tembok dari besi dan tembaga untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuatkan dinding antara kami dan mereka?" Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Surah Al-Anbiya dari mulai ayat 96 sampai 97. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa ketika tembok Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka, mereka akan menyebar dengan cepat di seluruh bumi, menandai dekatnya hari kiamat. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan tambahan informasi mengenai Ya'juj dan Ma'juj serta tanda-tanda kemunculan mereka di akhir zaman. Yang pertama, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'juj dan Ma'juj sedang berusaha melubangi tembok setiap hari. Ketika mereka hampir berhasil melubanginya, pemimpin mereka berkata, 'Kembali kalian, kita akan menyelesaikannya besok.' Namun Allah mengembalikan tembok itu seperti semula hingga tiba waktu yang telah ditetapkan. Ketika waktu itu tiba, mereka akan melubanginya dan berkata, 'Insya Allah kita akan menyelesaikannya besok,' dan mereka berhasil melubanginya dan keluar menyerbu manusia." 2. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali untuk melubangi tembok itu hingga mereka hampir berhasil melubanginya. Lalu pemimpin mereka berkata, 'Kembali kalian, kita akan menyelesaikannya besok.' Namun Allah mengembalikan tembok itu seperti semula hingga tiba waktu yang telah ditetapkan. Adapun lokasi tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj
masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa teori dan spekulasi telah diajukan oleh para ulama dan peneliti. Yang pertama, teori geografis. Beberapa peneliti mengaitkan tembok Ya'juj dan Ma'juj dengan tembok besar Cina. Namun teori ini tidak sepenuhnya didukung oleh fakta sejarah dan geografis. 2. Teori Kaukasus. Ada juga yang berpendapat bahwa tembok tersebut berada di pegunungan Kaukasus, di antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Wilayah ini memiliki sejarah benteng-benteng yang dibangun untuk melindungi dari invasi. Ketiga, teori pegunungan Altai. Teori lainnya menyebutkan bahwa tembok tersebut berada di wilayah pegunungan Altai yang terletak di perbatasan antara Rusia, Kazakhstan, Mongolia, dan Cina. Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tetapi juga dalam literatur klasik Islam. Beberapa tafsir dan buku sejarah memberikan detail tambahan tentang makhluk ini. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku besar, keturunan Adam alaihissalam, yang sangat kuat dan destruktif. Kedua, kitab Al-Bidayah wa An-Nihaya. Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa An-Nihaya menyebutkan kisah Ya'juj dan Ma'juj secara rinci, termasuk upaya mereka untuk melubangi tembok dan dampak yang akan terjadi ketika mereka berhasil keluar. Kisah Ya'juj dan Ma'juj memberikan banyak pelajaran bagi umat Islam. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu waspada dan memperkuat iman dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Salah satu cara melindungi diri dari fitnah akhir zaman adalah dengan menghafal ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi. Dan menghadapi fitnah akhir zaman memerlukan keimanan yang kuat dan amal soleh yang konsisten. Serta umat Islam juga dianjurkan untuk terus bersatu dalam kebaikan dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan dan fitnah yang akan datang. Demikian pembahasan kita tentang misteri tempat tembok Ya'juj dan Ma'juj berada. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memperkuat keimanan kita semua. Penting bagi kita untuk selalu waspada dan memperkuat diri dengan ilmu serta amal soleh, agar terhindar dari fitnah akhir zaman. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Jendela Hikmah untuk mendapatkan lebih banyak ilmu dan inspirasi lainnya. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pandangan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.